Di ludas di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Selamat pagi buat Bapak dan Ibu guru, juga orang tua anak didik kami, dan anak-anak kami sekalian yang ada di rumah. Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita awali dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kehadapan-Mu Tuhan atas segala rahmat kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Demikian juga Tuhan cuaca yang cerah, semuanya itu karena kasih-Mu. Sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami lebih dahulu mendengarkan firman-Mu untuk menjadi santapan rohani, untuk menguatkan kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Kami juga tidak lupa kepada Tuhan, ampuni segala dosa yang telah kami perbuat selama ini, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan Daud." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, juga anak-anak kami sekalian yang kami kasihi, dalam renungan pagi hari ini menceritakan tentang ketamakan, kerakusan daripada seseorang. Tadi kita sudah jelas mendengarkan bahwa seseorang menyuruh Yesus untuk
membagi atau menyuruh Yesus supaya saudara daripada seseorang itu membagi warisan kepadanya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang sudah punya harta yang berlimpah, tetapi masih juga melakukan berbagai macam cara bagaimana supaya dia dipenuhi dengan harta yang bergelimang. Dia tidak menyadari bahwa orang lain masih ada yang ingin memiliki atau yang ingin supaya layak di hadapan teman-temannya, namun dia masih tetap kekurangan. Nah, orang yang sudah punya harta yang luar biasa, dia tidak melihat orang yang ada di sekelilingnya. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Dia ingin menimbun harta untuk dirinya sendiri. Padahal apa yang dikatakan Yesus di sini, bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang hendaknya dia mau berbagi kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan, supaya dia jangan mempunyai harta dalam misalnya harta duniawi, tetapi supaya dia mempunyai harta surgawi. Jadi seperti dikatakan dalam hal ini, sesudah itu aku akan berkata kepadamu, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Coba kita bayangkan, kalau pada saat sekarang ini banyak orang yang tidak mampu untuk makan saja susah. Padahal di sini dikatakan untuk bertahun-tahun lamanya dia bersenang-senang. Tetapi dia tidak sadar bahwa semuanya itu berasal dari Allah. Semuanya itu adalah milik Allah. Nah, jadi kalau itu milik Allah, berarti Tuhan dengan sesuka hati bisa saja mengambil itu daripadanya. Jadi untuk itu, kepada anak-anak kami juga sekalian, kalau kamu sudah pintar, jangan kamu menghalalkan cara dengan cara apapun supaya kamu tetap menjadi nomor satu. Ingat, kepandaian yang kamu miliki berasal dari Allah. Jadi kepandaian itu gunakanlah dengan baik. Ya, dengan baik. Jangan kamu berlaku curang, ya. Tidak boleh. Sama dengan orang kaya ini tadi. Jadi untuk itu kepada anak-anak kami sekalian, apa yang sudah kamu punya, syukurilah. Bersyukurlah kepada Tuhan dan mintalah supaya kau tetap diberikan kepintaran, kesehatan, jangan sampai tergoda oleh hal-hal duniawi. Itulah yang diharapkan Injil pada hari ini kepada kita. Nah, lihat di sini. Tetapi Allah bersabda kepadanya, hai orang bodoh. Nah, hai orang bodoh, dikatakan Yesus, dikatakan kepada orang yang kaya itu tadi. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Nah, untuk apa harta itu kalau memang kita tidak menggunakannya dengan baik terhadap sesama kita? Jadi Tuhan mengambil dia. Nah, kemana harta yang sudah dikumpulnya selama ini? Nah, itulah yang diharapkan Yesus. Mari kita berbagi terhadap sesama sehingga kita kaya harta dan kaya harta surgawi. Itulah yang diharapkan pada saat ini. Jadi untuk itu kepada kita semua, jangan kita mau menghalalkan segala cara untuk menguasai dunia ini. Nah, sekarang dengan renungan ini semakin dikuatkan iman kita di dalam melakukan apa saja yang perlu dalam kehidupan kita. Jadi ketamakan, kerakusan tidak diharapkan oleh Tuhan, tapi yang diharapkan oleh Tuhan adalah mari kita menanam atau menabur yang terbaik terhadap sesama supaya kita kaya harta surgawi, kelak kita menjadi anak-anak Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, tidak bosan-bosannya kami bermohon kepadamu. Renungan pada pagi hari ini menggugah hati dan pikiran kami untuk senantiasa berjalan di arah yang benar. Jangan biarkan harta dunia ini
untuk membuat kami semakin jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa yang kami miliki dapat kami gunakan dengan sebaik mungkin, sehingga di saat Engkau memanggil kami, benar-benar kami memperoleh harta surgawi. Tuhan Yesus, demikian juga kepada orang tua didik kami, berkatilah mereka, berikan kesehatan, berikan rezeki yang berlimpah, sehingga mereka juga mampu memenuhi segala kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Juga kami sebagai Bapak dan Ibu guru, berikan kami kebijaksanaan secara khusus pada saat ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh diharapkan menjadi seorang guru yang benar, yang bisa memberikan pendidikan, pelayanan kepada anak-anak kami, walaupun tidak secara tatap muka. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Dan kami juga tidak lupa mohon kepada Bunda Maria, Bunda Pertolongan Abadi. Tolonglah Bunda, dampingilah kami di dalam melakukan segala aktivitas kami. Kiranya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak Putra-Mu Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.